Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan penyakit pada ibu. Kehamilan merupakan kabar membahagiakan bagi semua pasangan. Namun kehamilan tidak mudah untuk dijalani karena tidak mungkin ada komplikasi dan penyakit pada ibu hamil yang terjadi selama ini. Di sini ada 3 bagian pada komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan di trimester pertama, komplikasi kehamilan di trimester kedua, dan komplikasi kehamilan. Saya akan menjelaskan komplikasi kehamilan di trimester pertama, yaitu pertama hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah komplikasi kehamilan di trimester pertama yang ditandai dengan muntah parah, bahkan sampai dapat menyebabkan dehidrasi dan jika tidak segera diobati. Mual dan muntah gejala hamil muda biasanya dimulai sekitar minggu ke-6 kehamilan dan berhenti pada minggu ke-14 atau ke-15. Adapun gejala yang timbul yaitu mual muntah, pusing, penurunan berat badan drastis 2,5 sampai 10 kg, nafsu makan menurun, lemas, merasa seperti ini. Adapun tingkatan hiperemesis gravidarum yaitu hiperemesis gravidarum 1, di mana kondisi ibu lemah dan muntah terus-menerus. Hiperemesis gravidarum 2, di mana kondisi ibu sudah mulai apatis, dan hiperemesis gravidarum tingkatan ketiga, di mana muntah sudah berhenti, namun keadaan ibu sudah semakin parah. Yang kedua yaitu infeksi saluran kencing atau ISK. ISK adalah satu penyakit pada ibu hamil yang harus didiagnosis secepatnya. Di sekitar 10% perempuan mengalami ISK saat hamil trimester pertama. ISK ini adalah infeksi saluran kencing yang biasanya diakibatkan oleh karena ibu sering menahan buang air kecil sehingga mengakibatkan gangguan pada saluran kemih, dan bisa juga infeksi ini disebabkan oleh adanya bakteri. Ibu hamil rentan terkena ISK karena adanya perubahan hormon pada saat kehamilan. Adapun gejala yang timbul yaitu sakit atau merasa panas saat buang air, sering buang air kecil, urin berbau keruh, demam, mual, dan sakit. Yang ketiga yaitu kehamilan ektopik atau disebut juga dengan kehamilan di luar kandungan. Kehamilan ektopik ini umumnya terjadi karena penyempitan pada tuba Fallopi sehingga sel telur yang telah dibuahi menjadi tertahan lalu berkembang di saluran tersebut, dan sering juga terjadi pada ibu hamil pada usia lebih dari 35 tahun ke atas. Kondisi ini harus cepat diatasi. Adapun gejala yang timbul yaitu perdarahan pervagina, mual dan muntah, kram perut, nyeri, pusing, dan pingsan. Dan etiologi dari kehamilan ektopik ini yaitu kelainan tuba, riwayat tuba atau sterilisasi, operasi tuba atau sterilisasi, riwayat penyakit radang panggul, IUD, ovulasi yang multiple akibat induksi obat-obatan, usaha fertilisasi in vitro, dan yaitu keguguran atau abortus. Abortus yaitu disebabkan oleh banyak faktor yang bisa membuat penyakit keguguran kepada ibu hamil. Dalam pervagina berupa 1-2 tetes flek darah merah muda, biasanya pertanda proses imitasi embrio ke dinding rahim. Namun hati-hati jika polusi darahnya banyak. Keguguran dini atau early miscarriage ini adalah komplikasi kehamilan yang sering terjadi di kehamilan trimester 1. Adapun gejala yang timbul yaitu bercak darah dari vagina, punggung di bawah nyeri, vagina mengeluarkan cairan, sakit perut parah, demam, lesu. Bagian abortus yaitu abortus imminens atau abortus spontan, incipient, incompletus, dan completus. Abortus induced yaitu terapeutik, sugenik, elektif. Abortus septic, abortus habitualis, dan misep abortion. Saya akan menjelaskan komplikasi kehamilan di trimester kedua. Contoh lain yaitu anemia. Anemia adalah penyakit darah
darah rendah yang cukup umum terjadi pada ibu hamil. Artinya menyebabkan jumlah sel darah merah Anda lebih sedikit dari normal. Dia juga bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mendukung cukup hemoglobin, protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius. Adapun gejala yang timbul, badan lemas, pusing, napas pendek, wajah pucat, sesak napas, jantung berdebar, tangan dan kaki dingin. Adapun tingkatan anemia yaitu anemia ringan di mana kadar hemoglobin itu 9 sampai 10 gram per ml, anemia sedang HB ibu yaitu 7 sampai 8 gram per ml, anemia berat HB ibu kurang dari 7 gram per ml. Yang kedua yaitu inkompetensi serviks. Inkompetensi serviks adalah salah satu komplikasi kehamilan yang dapat terjadi di akhir semester kedua. Kondisi ini dapat terjadi di sekitar minggu ke-20 kehamilan. Serviks adalah leher rahim yang menjadi penghubung antara vagina dan rahim. Inkompetensi serviks terjadi ketika serviks tidak mampu menahan tekanan rahim dari rahim yang makin besar selama kehamilan. Peningkatan tekanan ini lama-lama menipiskan dan melemahkan serviks sehingga menyebabkan terbuka sebelum bulan ke-9. Lemahnya serviks bisa menyebabkan ketuban pecah dini dan lahir prematur. Karena kondisi janin belum siap untuk bertahan hidup di luar rahim, janin yang lahir tidak dapat diselamatkan. Ini adalah efek samping parah dari komplikasi kehamilan. Gejala yang timbul yaitu tambah pegal, sakit punggung bawah, kram perut ringan, warna cairan keputihan tidak wajar, dan timbulnya pecah. Berikutnya yaitu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini yaitu ketuban pecah sebelum waktu yang tepat untuk melahirkan. Biasanya terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu. Adapun faktor risiko penyebab ini antara lain yaitu ibu hamil yang usia muda, kehamilan kembar atau gemeli, riwayat prematur, infeksi saluran kemih. Gejala yang timbul yaitu semburan cairan tiba-tiba dari vagina, sensasi ngompol dengan volume banyak, perasaan basah di vagina, timbulnya kontraksi. Kantung ketuban pecah dini dapat menyebabkan kelahiran prematur. Bayi harus dilahirkan secepatnya karena tidak lagi memiliki perlindungan terhadap infeksi. Berikut saya akan menjelaskan komplikasi kehamilan di trimester ketiga. Yang pertama yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis atau gula darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil dan dapat menjadi salah satu komplikasi kehamilan yang cukup. Seseorang perempuan bisa saja terkena diabetes saat hamil meski sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes. Kondisi komplikasi kehamilan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena berdampak buruk bagi ibu dan bayi. Gejala yang timbul yaitu ibu merasa lelah, sering kelaparan dan ingin makan terus, sering kehausan, sering buang air kecil. Ataupun faktor resikonya itu disebabkan oleh karena ibu memiliki berat badan yang berlebih, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, pernah mengalami keguguran, pernah melahirkan anak yang berat badannya lebih dari 4,5 kg atau lebih, memiliki riwayat diabetes dalam keluarga atau keturunan, mengalami PCOS, polycystic ovary syndrome atau Acontis nigricans. Berikut yaitu preeklamsi. Preeklamsi adalah kondisi tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin Anda. Komplikasi kehamilan ini biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Antara 5-8% ibu hamil memiliki resiko mengalami komplikasi kehamilan ini. Saat hamil dapat membuat aliran darah sulit mencapai plasenta. Ini menyebabkan janin dalam rahim mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah ibu sehingga terjadi komplikasi. Tingkatan preeklamsi yaitu preeklamsi ringan atau disebut dengan PER
di mana tekanan darah ibu 140/90 mg, di mana protein urin positif 1. Preeklampsi sedang, tekanan darah 150/100 mg, protein urin positif 2. Preeklampsi berat, tekanan darah ibu lebih dari 160/100 mg, protein positif 2. Gejala sebagai berikut, yaitu tekanan darah tinggi protein dalam urin, berat badan naik tiba-tiba, pembengkakan pada tangan dan kaki, sakit kepada yang tidak hilang, dan berikutnya yaitu plasenta previa. Plasenta previa yaitu kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Biasanya dapat menyebabkan perdarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Timbul gejala usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Adapun gejala yang timbul yaitu perdarahan vagina, tiba-tiba tanpa disadari, kontraksi dilanjutkan dengan perdarahan vagina, kram atau nyeri perut di bagian bawah. Bagian dari plasenta yaitu 1. Plasenta previa complete atau totalis, yaitu di mana plasenta menutupi semua jalan lahir. Plasenta previa parsial, yaitu plasenta yang menutupi sebagian jalan lahir. Dan plasenta previa marginalis, yaitu plasenta yang berada di tepi jalan lahir. Berikutnya yaitu kelahiran prematur. Komplikasi kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan persalinan. Adapun faktor penyebab kelahiran prematur adalah antara lain ketuban pecah lebih awal, preeklampsi, penyakit infeksi, kelainan bentuk rahim, stres, riwayat kelahiran prematur. Adapun gejala timbul yaitu ibu mengalami diare, sering buang air kecil, nyeri di punggung bagian bawah, sesak di perut bagian bawah, keputihan, adanya tekanan pada vagina, dan adanya timbul. Demikianlah komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Adapun materi yang saya ambil pada kali ini yaitu saya bersumber dengan Dr. Diki. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.